Sangat memudahkan ya guys, ada tempat grandstand, ada tempat parkir, lepas tu tempat parkir tu kita boleh mengunjungi kawasan pantai guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video, dan kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, Uncle mengucapkan selamat datang, terima kasih, dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys, sebelum kita teruskan kepada video reaction selanjutnya, Uncle mendoakan kepada anda yang tengah menonton ini, semoga berada di dalam kondisi yang sehat walafiat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini Uncle mendapat salah satu rekomendasi di ruangan komentar YouTube Uncle. Terima kasih kepada anda yang sudah support Uncle React di dalam channel ini. Semoga-moga kita akan dapat teruskan bersilaturahim guys. Oke guys, dengan tajuknya yaitu berkenaan tentang beginilah tribun sirkuit MotoGP Mandalika guys. Ada satu berita terbaru yang mana sirkuit MotoGP ini telah pun berada di dalam fase untuk persiapan sudah guys. Jadi ia daripada channel yaitu channel Agus Haryanto guys. Jadi apapun kita akan sama-sama react bagaimana persiapan, bagaimana bahan persiapan pembinaan di kawasan tersebut. Oke guys, jangan membuang masa, melewatkan masa, membahas basi. Jom kita sama-sama react pada kali ini. Oke guys. Oke guys, kita teruskan dengan channel Agus Haryanto guys. Jom. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah klik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan segala urusan serta rezeki pun makin dilimpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kembali lagi kita mengudara di sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini di tanggal 15 Agustus 2021. Ya, sempat guncangan yang sangat besar tadi dari angin yang sangat kencang pada siang kali ini di kawasan selatan Lombok, ya di kawasan Mandalika maksud saya, sehingga gambar atau visual sempat terjadi sedikit tidak stabil dari gambar atau video yang kita sajikan di sini. Mantaplah persiapan untuk kawasan MotoGP sirkuit di Lombok Mandalika guys. Dan alhamdulillah untuk pengaspalan trek utama untuk lapis 3 sudah tuntas dilakukan pada kemarin. Dan sekarang kita akan mengajak teman-teman melihat bagaimana pemandangan atau bagaimana view yang sekiranya di saat kita duduk di area tribun atau grandstand yang ada di sepanjang trek Mandalika ini. Dan kita sekarang menyusuri atau kita sekarang berada di main grandstand atau grandstand induk yang ada di sisi kanan trek lurus di sini. Jadi bentangan main grandstand di sini dari tikun yang ke-17 menuju ke sisi sayap tunnel pertama yang sebelah kanan. Ya, adapun informasi kalau grandstand yang akan dibangun atau tribun yang akan dibangun di sepanjang trek di sirkuit Mandalika ini akan berkapasitas kurang lebih 50.000 penonton, dan juga bentuk tribun sendiri akan seperti bongkar pasang atau kita sebut saja portable karena menyangkut di sini area kawasan pariwisata, bukan sirkuit yang sifatnya tertutup. Oke, bukan bersifat tutup. Nah, jadi dari sini kita lihat ke arah tunnel 1 yang ada sisi sayap sebelah kanan sana. Nah, bentangan tribun nanti mulai dari tikunnya ke-17 saya akan coba terbang ya, menggeser ke arah kanan sekiranya teman-teman bisa melihat visual atau melihat pemandangan yang ada nanti mengarah ke area race control, area pedok yang ada di depan sini, kemudian tidak lain arahnya ke depan area pit wall dari masing-masing garasi. Ya, dengan cara begini teman-teman bisa memilih titik menonton ya, di mana tribun favorit yang sekiranya buat teman-teman semua.
Oke, ini adalah di sisi tempat penonton ya guys. Ya, untuk main grandstand sendiri lumayan panjang ya teman-teman. Dari Lumayan. tikungan 17 menuju ke tunnel 1. Jadi ini panjangnya kurang lebih hampir 500-an meter lebih atau setengah kilo lebih ya panjangnya. Setengah Jadi kilo tetap lebih. menghadap ke arah Kilometer. pedok, menghadap ke arah garasi yang ada di depan sana atau berseberangan dengan garasi pedok yang ada di track lane di track lurus ini. Dan inilah tunnel 1 yang masih progres pembuatan jalur pipa sebagai pemompaan air yang ada menggenang di dalam tunnel supaya tetap terjaga kering atau sistem drainase dari tunnel sendiri. Kemudian Iya. selain dari main grandstand yang ada di sisi kanan dari trek lurus, kita akan ke arah grandstand yang ada di sisi kiri, persisnya berada di timurnya sayap sebelah kiri dari tunnel 1 ini. Yang mana di sini ada masih terlihat tumpukan dari sejumlah pit wall geobrok yang belum diletakkan pada tempatnya. Oke. Inilah trek sirkuit MotoGP Mandalika guys. Satu perubahan yang begitu baik. Cantik sekarang sekali. Kita sudah berada di atas tribun ibaratnya, di area tribun yang setelah tunnel 1 ya. Seperti ini saya tunjukkan teman-teman, kalau melihat ke arah barat nanti dari tribun akan seperti ini. Dan melihat ke depan akan terlihat zona tengah dari sirkuit Mandalika, termasuk sisi sayap tunnel pertama yang ada di sebelah kanannya. Wow. Ya, adapun ketinggian dari kamera udara saya terbangkan di sini sekitar 10 meter ketinggian. Jadi bisa dibayangin oleh teman-teman nanti akan ada pondasi tribun sendiri, dan itu pondasi tingginya kurang lebih 2 meteran. Makanya nanti anggap saja sekarang ini kita berada di sisi tribun bagian tengah atau bagian yang paling atas. Kalau kita duduk menonton nanti bisa melihat ke arah kiri seperti ini, akan membentang sampai jalur masuk ke dalam ruangan AMP yang ada di sini ya. Jadi Ini tribun adalah yang sisi. kita lewati di atas ini tidak akan sampai di pojok. Maksudnya ini adalah sisi tribun tempat grandstand, penonton boleh melihat dari sisi kanan dan juga sisi kiri guys. Wow, mantap guys. Tikungan yang pertama ini. Nah, sekiranya sampai sinilah nantinya untuk tribun atau grandstand yang ada di bawah kamera udara ini. Dan bisa melihat ke arah sana, dan ya kita akan coba menyeberang ke zona tengah lagi ya. Kita akan melakukan zigzag seperti apa pemandangan dari masing-masing lokasi tribun di sini. Oke. Oke, tribun selanjutnya sekarang berada dari sisi sayap sebelah kanan untuk tunnel pertama ya, dan pemandangan yang disajikan seperti di depan kita. Jadi nanti dari tunnel 1 ya, yang sisi sayap yang sebelah kiri kita ini, kita lihat ada ruang genset. Nah, dari sinilah nanti tribun akan dipasang membentang ke arah tikun yang pertama. Jadi pemandangan yang bisa kita dapatkan seperti ini, memandang ke arah tribun yang ada di seberang trek lurus, dan nantinya untuk area AMP ini akan berubah menjadi area solar panel yang disiapkan untuk mensupport ekstra kelistrikan bagi kawasan Mandalika, terutama di kawasan sirkuit atau Westgate-nya di Mandalika ini. Dan tribun selanjutnya akan berada membentang dari tikungan yang pertama sisi kanan sini ya, persisnya di bawah kamera udara inilah contohnya. Jadi kita punya pemandangan ke arah track lane, ke arah Pink Hill yang ada di depan situ. Sangat mudah untuk kita melihat. Nah, tribun sampai seperti titik begini sini ya, tidak ada tribun yang akan berdiri dari tikungan yang kedua ke arah tikungan yang keempat, itu tidak akan ada. Oh, tidak akan ada. Wah. Dan tribun selanjutnya di bawah kamera udara ini ya, dengan pemandangan seperti ini nantinya teman-teman akan melihat ke arah zona tengah,
melihat ke arah track lane, yaitu dari tikungan pertama menuju tikungan kedua, dan ini akan membentang ke depan sana, persisnya ke area depannya Pink Hill atau sebelum titik Hilltop View yang sedang dibangunkan pondasi di depan ini ya. Dan juga di belakang tribun ini nantinya teman-teman bisa menonton dari perbukitan Pink Hill yang ada persisnya di belakang tribun di sini. Dengan pemandangan seperti ini, duduk lesehan juga bisa teman-teman mendapatkan visual yang sangat-sangat menarik ya, memandang ke arah trek lurus, kemudian tikungan pertama ke arah tikungan yang kedua, ketiga, keempat, bisa teman-teman melihat bahkan sampai pandangan ke arah Bukit Segar yang ada di tikungan yang ke-10 sana, bisa mendapatkan view seperti ini. Mantap. Senanglah melihat bila ada aksi sirkuit MotoGP guys. Pemandangan 100% boleh lihat. Mantap. Satu proses yang membina. Dan kita berada di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, yang masih bertanya kemarin di mana long lap penalty track ya, seperti ini di depan kita. Untuk sisi kanan dari track lane adalah long lap penalty track, dan untuk kawasan sini tribun tidak akan berdiri menghadap ke sisi timur atau pemandangan seperti ini. Ya, namun setelah di tikungan yang keempat, artinya di sisi kanan dari tikungan yang keempat kita berada sekarang, tribun akan membentang ke sepanjang trek, bahkan akan sampai melewati tikungan yang kelima, kemudian tikungan yang keenam, bahkan sampai akan menuju ke sisi kanan untuk tunnel 2 di sini. Jadi pemandangannya bisa kita lihat dari tribun yang ada di sini nantinya mengarah ke tikungan yang keempat, ketiga, kedua, ke-1, dan juga bisa memandang ke arah tikungan yang kelima. Oke, alright. Ya, di depan nanti akan menjadi lokasi parkir ya, ada parkir lot yang luasnya kurang lebih 1 hektar lebih. Bermakna ada parking lah, tempat meletakkan kereta ya guys. Jadi di situ teman-teman yang datang dari kawasan bandara melalui bypass yang sedang dibangun menuju Mandalika akan terkonek langsung ke area parkir yang ada di depan sini. Di sini kawasan ya, ini. Area parkir di sini juga akan memberikan ruang yang sangat luas untuk teman-teman yang akan mengunjungi pantai-pantai yang ada di sisi selatan. Jadi buat yang masuk ke Pantai Serenting, Pantai Segar akan masuk dan parkir di area sini nantinya. Kemudian tribun yang akan hadir juga di depan sini seperti ini pemandangannya. Oke. Wah, jadi sebelah kiri dari tikungan yang kelima ya. Sangat memudahkan ya guys. Ada tempat grandstand, ada tempat parkir. Lepas tu tempat parkir itu kita boleh mengunjungi kawasan pantai guys. Satu benda yang orang kata strategik yang baik dari segi pembinaan landasan sirkuit MotoGP. Dari segi grandstand, dari segi kemudahan parkir. Jadi itu yang membikinkan kita rasa wah, dalam proses persiapan guys. Persisnya di bawah kamera udara di sini, pemandangan tribun yang bisa kita dapatkan seperti ini kurang lebihnya. Oh begitu, baik. Dan bentangan tribun yang ada di sisi kiri sini ya, nantinya akan membentang juga sepanjang tikungan yang kelima sampai menuju tikungan yang keenam, ketujuh, ya persisnya sampai ke sebelah kiri dari tunnel 2. Oke. Dan sekarang masih tahap persiapan untuk pembukaan jalan sebagai jalur menuju ke Pantai Serenting melalui sisi timur sirkuit dan akan menjadi area. Oke, di kawasan itulah pantai guys. Kawasan pantai berhampiran dengan Lombok Mandalika. Wah, baik. Glamping dan area camping juga di sini buat para penonton yang tidak mau menginap di hotel atau di resort ya, bisa membawa tenda sendiri dan bisa memasang tendanya di kawasan sini. Jadi seperti inilah pemandangan dari tribun yang akan ada di sisi kiri trek dari tikungan kelima menuju ke bagian tunnel 2 yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita menyeberang ke sisi kanan untuk melihat bagaimana pemandangan dari tribun yang akan ada di sisi kanan sini menuju ke tunnel 2 juga. Oke, sebelah sini bagaimana proses
ke kiri ke kanan tuh. Ya, kurang lebihnya pemandangan akan seperti ini. Saya harus menurunkan lebih rendah untuk kamera udara agar Terlalu teman-teman tinggi. bisa melihat, karena tribun sendiri tidak akan setinggi pohon kelapa, paling tidak lebih rendah dari pohon kelapa yang ada di bawah sini. Namun terkait dengan safety untuk penerbangan drone, di sini saya menerbangkan di atas pohon kelapa saja untuk menjaga, karena angin yang kencang, takutnya drone bisa tergeser oleh angin dan menyenggol pohon kelapa, dan terjadilah insiden yang membuat kita trauma beberapa bulan yang lalu. Oke. Wow, guys. Dan setelah melewati tunnel 2 ya, baik itu di sisi kanan ataupun di sisi kiri, itu tidak akan ada tribun, teman-teman. Jadi nanti di sini kawasan resort ya membentang, kemudian di depan sana, Kawasan resort, guys. Kawasan di sini. di seberang sana untuk sisi selatan atau sisi pinggir pantai itu tidak akan ada tribun, dan inilah tribun alami yang disediakan 360 derajat di perbukitan yang dilingkari tikon yang ke-10, tikon yang ke-11 dan tikon yang ke-12. Oke, baik. Dan sekarang kita berada melewati tikun yang ke-12. Nantinya akan ada tribun yang tidak begitu panjang ya di sisi kanan ataupun di sisi kiri dari trek. Nah, kita berada di sisi kanannya sekarang dengan memandang ke arah pantai ataupun laguna ke sana. Dan setelah melewati jalur drainase pengganti sungai di sini, akan ada tribun panjang juga di sisi kanan dari tikun yang ke-13, membentang seperti huruf L sampai menuju ke sisi kanannya tikun yang ke-14. Jadi bisa terbayang oleh teman-teman di sini ya. Dari sini langsung melingkar atau berbelok gitu, membentuk huruf L. Dia seperti L. Ya, kamera udara mungkin agak terlalu tinggi di sini. Namun beginilah pemandangan yang sekiranya teman-teman bisa saksikan, bisa teman-teman dapatkan jikalau memilih tribun di sini. Ya, setelah melewati tikun yang ke-14, kita menyusuri ke tikun yang ke-15. Jadi di sebelah kiri sini akan ada tribun panjang juga setelah melewati sebuah rumah yang barusan kita lihat bersama. Dan pemandangan dari tribun sini sangat-sangat spesial, bisa teman-teman dapatkan seperti ini pemandangannya. Oke, saya akan tarik mundur dan kita akan terbangkan perlahan. Jadi bisa kita melihat ke arah tikun yang ke-15, tikun yang ke-14, lalu kita bisa melihat sepanjang trek dari 15 menuju ke 16, dan tribun ini akan sedikit melingkar ya, sampai menuju ke ujung depan dari tikun yang ke-16 ya, persisnya di sekitar sinilah akan batasan tribunnya akan membentang dari rumah yang barusan. Oke. Jadi seperti ini terlihat sekali kalau garis gravel bed yang ada. Nah, ada pintu atau ada jendela untuk marshal di depan sini. Ya, setelah melewati jendela marshal, tidak akan ada tribun sampai di sini, tikungan yang ada di service sebelah kiri sini. Tidak ada tribun yang sana. terakhir nanti akan berada ya setelah ya seperti ini. Saya akan contohkan untuk tribun yang terakhir, membentang menghadap ke sisi barat, melihat ke arah tikungan yang ke-16, kemudian menyisir ke arah tikungan yang ke-17. Jadi persisnya nanti tribun ini akan berada di sisi barat dari race control atau sisi baratnya bangunan untuk PLN, atau singkatnya sisi barat dari jalan masuk menuju area race control jikalau kita datang dari jalur provinsi yang ada di sisi utara sirkuit MotoGP Mandalika ini. Oke, paham. Dan pemandangan yang terlihat sekarang masih persiapan untuk pengaspalan ekstra di sebelah kiri dari pit lane, yang terlihat ada mobil parkir di sini ya, teman-teman. Jadi pengaspalan akan menyambung ke arah race control, di mana area podium juga telah disiapkan di depan ini sini. podium. Ini adalah kawasan podium, guys. Wow. Kita boleh nampak ya pekerja-pekerja. Ya, jadi begitulah suasana pemandangan atau view yang bisa kita dapatkan dari masing-masing area tribun. Dan progres untuk race control sejauh ini, penyiapan atau penuntasan bagian sisi atap dari bangunan race control ini.
Jadi buat teman-teman yang baru gabung, mungkin race control itu apa? Nah, ini merupakan ruangan sebagai untuk melakukan supervisi atau mengatur jalannya balapan, baik itu balapan MotoGP, Moto2, Moto3, dan WSBK. Oh. Bendera merah putih. Ini adalah Progres kawasan dari podium. race control sendiri sudah lebih dari 85%, yaitu bangunan baik itu kerangka atap maupun sisi dalam dari bangunan ini ada sejumlah sekat-sekat dari masing-masing ruangan. Kemudian persiapan untuk area podium seperti ini masih terus diselesaikan pengecoran sisi dasar yang tersambung ke arah race control. Oke. Nah, kalau teman-teman bertanya kapan tribun akan dibangun dan kapan pedok pun akan dibangun. Jadi Iya, nanti untuk pembangunan tribun sendiri ya, seperti udah kita tahu bongkar pasang, dan juga untuk pedok sendiri yaitu setelah melakukan homologasi pada trackland yang akan dilakukan pada akhir Agustus sampai September ini. Oh. Pembinaannya tuh semasa bulan Agustus hingga September, oke? Tribun Grandstand. Ya, adapun homologasi yang dilakukan secara virtual sudah disampaikan oleh MGPA bersama dengan Ketua IMI, ITDC, dan Dorna Sport. Kemudian FIM juga untuk ikut memantau dari gambaran atau dari hasil pencapaian sejauh ini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan setidaknya 2 bulan sebelum gelar balapan WSBK tentunya akan dilakukan uji coba untuk track sendiri, dan itu pun akan dilakukan oleh pembalap MotoGP ataupun pembalap WSBK. Nanti kita akan update buat teman-teman semua siapa yang akan melakukan uji coba dari track dengan kendaraan atau dengan kuda besi balapan mereka. Wah. Dan di sini saya mendekati tiang lampu start ya, bisa kita melihat barusan sangat besar-besar pipa yang berdiri sebagai tiang. Walaupun bentangan panjang untuk gantungan lampu start sendiri seperti ini bentangan panjangnya, namun dengan tiang yang lumayan besar, lumayan udah gede banget ya untuk mensupport atau menopang dari bentangan lampu tersebut. Oke. Dan di sini persiapan atau penuntasan dari pengecoran bagi pit building atau hospitality suite yang mana dibangun di belakang pedok, di belakang race control, dan juga area parkir terus diselesaikan pengerjaannya, pembuatan galian badan jalan ataupun pembagian kaplingannya terus dituntaskan. Ya, mungkin sekian dulu yang bisa saya reportasekan buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual yang kekurangan. Selamat beraktivitas dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sudah nampak sebentar tadi ya yang telah diceritakan oleh admin, yaitu admin Agus Haryanto, di mana beliau telah terbangkan drone untuk memantau, untuk melihat dan meninjau kawasan persiapan yaitu sirkuit MotoGP Mandalika guys. Apa yang telah diterangkan oleh admin ialah tentang yaitu tribun sirkuit, di mana tempat penonton ataupun pengunjung yang akan melihat pertandingan seperti pertandingan MotoGP dan sebagainya, itu adalah satu lokasi daripada sisi kiri, daripada sisi kanan dan ke hadapan. Dan ada juga lah kemudahan seperti tempat parkir, dan juga antara yang paling bestnya ialah sambil kita mengunjungi di sirkuit MotoGP, kita boleh pergi ke kawasan pantai guys. Wow, sangat-sangat beruntung kepada mereka yang tinggal di Lombok Mandalika ya guys. Betul gitu saya sebut Lombok Mandalika. Jadi guys, ini adalah salah satu persiapan ataupun proses untuk menyiapkan lebih kurang dalam bagian kalau melihat dari segi kawasan jalan raya ataupun kawasan sirkuit MotoGP itu dia telah ada proses pengaspalan. Jadi itu adalah salah satu bentuk dalam proses. Ada lagi lah beberapa yang disebutkan oleh admin dari segi tempat podiumnya, bangunannya, dari segi parkirnya, dari segi ada lagi lah beberapa tempat yang mau dikasih aspal. Jadi itu adalah salah satu bentuk yang sangat istimewa untuk admin, yaitu Agus Haryanto,
berkongsikan tentang laporan-laporan, sebab kita pun nampak ya kawasan sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah kawasan yang boleh dikatakan antara tempat yang paling menarik. Apabila sudah siap akan menjadi tempat salah satu wisata nanti guys. Jadi itu salah satu bentuk dari segi orang boleh kenal bahwa sirkuit MotoGP ini ada di Lombok Mandalika guys. Satu benda yang boleh kita nampak keunggulan, kita dapat kongsikan satu benda yang luar biasa. Sebab selepas ini Indonesia akan mengadakan banyak lagi pertandingan-pertandingan yang disebutkan oleh admin di kawasan MotoGP. Oke guys, itu sajalah daripada Uncle secara ringkasan dan juga pendapat. Itu adalah pendapat apa yang dapat Uncle melihat video daripada Agus Haryanto, walaupun ada sedikit lag daripada visual sebab disebabkan angin kencang. Kita tidak boleh nafikan lah benda macam tu. Yang penting drone-nya tu tidak jatuh lah. Oke guys, itu sahaja daripada Uncle. Anda boleh turunkan ruangan di komentar YouTube Uncle untuk berkongsi apa saja info berkaitan tentang persiapan sirkuit MotoGP Mandalika guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh turunkan komentar apa saja untuk saranan dan juga cadangan lah, rekomendasi untuk lanjutan kepada video reaction Uncle. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Minta maaf daripada kata tutup bicara. Kalau ada tersalah kata, perbetulkan saja di ruangan komentar. Sehingga dengan itu kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit pun